Terima kasih Bu Desi, pujian yang luar biasa, biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam doa firman Tuhan. Doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Santi Simanjuntak. Ibu Santi Simanjuntak, silakan Ibu Santi untuk berdoa doa firman Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu, dan pagi ini kami siap Tuhan untuk ditaburi firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan urapi hamba-Mu Pastor Pauzang, berikan hikmat daripada-Mu untuk cakap mengajar kami Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar dan menyaksikan firman Tuhan di embun pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi Simanjuntak. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 13 pasal 13 ayat 1 sampai 22. Kemudian Wahyu 18 ayat 1 sampai 24. Para lektor untuk mempersiapkan diri, Yesaya 13 ayat 1 sampai 22. Nanti yang akan membacakan Ibu Nerliana. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Pak Desi. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan juga salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan waktu yang baru dan kesempatan yang baru hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, marilah Bapak Ibu kita membaca kitab Yesaya 13 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku. Orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang benar. Ulang, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya, dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu, semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam.
Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memperpancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar, dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan. Dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Demikian. Amin. Terima kasih, Bu Merliana. Silakan dilanjutkan, Bu Sarma. Wahyu 18 ayat 1 sampai 21. Wahyu 18 ayat 1 sampai 24 ya Pak. Baik, Betul, Bu. saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 18 ayat 1 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya,
Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya, campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lain yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermiji, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kermiji, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu,
dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Demikian. Amin. Terima kasih, Bu Sarma. Firman Tuhan pagi ini judulnya Babel yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Paul. Silakan, Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi apabila Anda meninggalkan spirit, ya, roh-roh agamawi. Serius ya. Ingat-ingat ya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi kalau Anda membacanya dan tinggalkan semua spirit agamawi. Kalau Anda masih terjebak di dalam berbagai macam ritual agama, firman itu bukan menjadi baru, saudara. Ya, firman itu akan menjadi apa? Alat untuk mencambuk sesamamu. Betul enggak? Karena firman Tuhan bukan untukmu, tapi buat nyambukin orang lain. Oh, orang itu belum sesuai dengan ritual yang saya anut. Orang itu belum sesuai dengan simbol-simbol yang saya anut. Iya kan? Lalu saya bilang persetan dengan semua simbol-simbol dan ritual agama. Karena apa, saudara? Anda lihat di dalam Alkitab, para rasul pun mereka tinggalkan semua ritual-ritual agamawi, saudara. Iya kan? Tinggalkan semua, lepaskan semua. Mereka melakukan ritual hanya sebagai tradisi mereka sebagai orang Yahudi, saudara. Ya, Paulus misalnya. Yang paling kelihatan Paulus, ya. Karena ritual-ritual itulah yang menjadi penghalang Anda ketemu Tuhan Yesus. Nah, dalam buku saya, Khilafah Terakhir, Anda bisa pesan di Shopee, ya, Khilafah Terakhir. Ada ukuran separuh A4, ada ukuran A4. Ya, ukuran A4 itu gede banget ya. Kalau sebentar ya, bukunya ada di mana? Ding 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 ding. Ada di sini, sebentar ya, sebentar ya. Nah, ini ya, di buku saya, ini ukurannya separuh A4 ya, separuh A4. Nah, ada dua ukuran ya, yang seukuran segini sama seukuran segini. Ada di Shopee ya. Nanti Anda lihat, kalau yang ikut kelas ada, saya kirim PDF-nya ya kalau ikut kelas. Di dalam buku ini, bagian depannya saya ada tulis ya, sejarah manusia di dunia bermula di Babel dan berakhir di Babel, saudara ya. Ini ya, Khilafah Terakhir. Ini adalah tesis S2 saya ya, saudara ya. S2 saya 2 kali, ini tesis saya, salah satu tesis saya. Bagus ya, nanti di dalam buku itu Anda akan mendapat informasi yang sangat penting. Ya, itu contohnya ini ya, bagan-bagan yang saya bikin, seperti samu yang berdasarkan dari ini ya. Nah, ini penting sekali bagan ini, saudara ya. Lampiran ini yang penting justru. Sangat penting. Anda langsung clear, baca dulu ya lampirannya, nanti clear langsung waktu baca itu. Nah, di dalam buku Khilafah Terakhir, saya cerita tentang Babel ya, saudara ya. Saudara, Babel ini ya, kalau Anda lihat di dalam Kejadian 11, itulah awal dari peradaban manusia, saudara. Karena zaman Nuh itu menghancurkan semua. Ya, zaman Nuh itu air bah menghancurkan semua peradaban. Lalu peradaban dimulai Kejadian 11 di Babel, saudara, oleh seorang yang bernama Nimrod. Nimrod ini dia membangun Babel dengan segala macam ritual, sistem
pemerintahan, dan sistem ritual budaya, saudara. Budaya, ritual, budaya. Termasuk di dalamnya penyembahan kepada dewa bulan sabit. Jadi ada kata okultisme, kalau Anda pernah dengar kata okultisme, ya, kalau orang karismatik kan okultisme identik dengan klinik-klinik roh-roh setan-setan, okultisme. Tapi sebenarnya okult itu adalah penyembahan. Apapun penyembahan, termasuk penyembah Yehova pun namanya okult, saudara ya. Penyembah Yesus pun okult, penyembah Allah SWT juga okult, penyembah Buddha juga okult. Itulah okult, penyembahan. Dari okult jadilah itu sebuah kultur, kult sama-sama kultnya ya. Okult, kultur, dari kultur jadilah agriculture, pertanian. Cara orang mencari nafkah, saudara. Ya. Itulah agriculture, culture, dan occult. Ya, itu ada di dalam antropologi, di dalam antropologi yang sangat, semua orang belajar antropologi pasti belajar itu. Ya, nah, saudara, kemudian Nimrod ini membangun peradaban dunia pertama kali di Kejadian 11 dan dia membuat ritual di dalamnya, saudara. Dia konsep itu Tuhan, dikonsep sama dia. Dan cara-cara menyembah Tuhan itu dikonsep sama dia, sehingga orang ketemu dengan ritualnya. Yehova tidak suka. Namanya Nimrod itu artinya Yehova Livner, nantang Allah, menantang Yehova, saudara. Ya, Nimrod itu artinya Yehova Livner, artinya menantang. Ya, before the Lord, before Yehova, menantang Tuhan. Nah, kenapa? Karena dia tidak mau dia tidak mau menyembah Tuhan yang sudah disembah, dikenalkan oleh Nuh. Dia dirikan kerajaannya sendiri, saudara. Dia bikin ritualnya sendiri. Nah, lihat, Babel itu diruntuhkan di Kejadian 11, saudara. Dengan apa? Diporak-porandakan, bahasanya dikacaukan. Jadi kalau Anda diajari untuk menyembah Tuhan dengan satu ritual, satu bahasa, itu agamanya Nimrod, ya, Islam itu loh, ya, disuruh pakai bahasa Arab, pas Tuhannya pakai bahasa Arab. Nah, itulah agamanya Nimrod, Namrud kalau dalam orang Islam itu ya, itulah agamanya Nimrod, disuruh satu bahasa, satu ritual. Ya, loh, orang Ibrani kan juga satu bahasa, satu ritual, itu satu suku, karena satu suku, saudara. Tapi lihat kitab sucinya, berbahasa Ibrani dan berbahasa Aramaik loh, saudara. Serius ya, Daniel itu ditulis dalam bahasa Aramaik loh, dan Ezra, Daniel 2-7, Ezra 4-7 ditulis dalam bahasa Aramaik loh, bukan bahasa Ibrani. Ya, hurufnya huruf Ibrani, tapi tulisan bahasanya bahasa Aramaik loh. Ya, bahasanya orang Babel. Ya. Nah, saudara, itulah Babel yang pertama, saudara, Babelnya Nimrod, di mana ada ritual di situ, di mana ada kesombongan, keangkuhan hidup manusia yang nantang Tuhannya. Dia ciptakan ritualnya, dia pikir dia bisa ketemu Tuhan dengan ritual yang dia buat, saudara. Apakah Nimrod itu bermaksud benar-benar mau benci kepada Allah? Oh, enggak, saudara ya. Enggak, saudara. Peristiwanya enggak, sengaja-sengaja nantang ujuk-ujuk. Enggak ada orang gila begitu, saudara ya. Tetapi dia melihat bagaimana cara bisa menyatukan, maka dibuatlah ritual itu, saudara. Kearifan, ya kan? Tetapi di dalam kebodohannya itu, di dalam kesombongan hatinya, ya dia ciptakan ritual-ritual itu, saudara. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Targum yang kemudian dikutip oleh Al-Qur'an, ya, Targum itu adalah yang dimaksud di dalam Nehemia 8 ayat 9, ya. Torah dengan keterangan di dalamnya, itulah Targum. Yang nulis adalah Ezra, Nabi Ezra, ya. Bahkan Abraham, kenapa Abraham bisa pergi ke Kanaan? Karena dikejar sama Nimrod, saudara. Ya, dikejar sama Nimrod. Karena Abraham tidak mau menyembah dewanya Nimrod, karena Abraham menyembah El Shaddai. Ya, satu, Nimrod dihancurkan. Kedua, Nebukadnezar, Babel yang kedua, saudara, Nebukadnezar.
Di situ terjadi lagi pemaksaan ritual, saudara. Pemaksaan, saudara dipaksa untuk mengikuti ritual tertentu. Ya, yaitu ritualnya Nebukadnezar. Kalau kamu tidak mau ikut ritualku, lempar dapur api, saudara. Pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. Melarang menyembah Allah lain. Ada di mana, saudara? Di Babel, di Nebukadnezar. Itu tipikal agama Babel, saudara. Itu tipikal agama Babel. Satu, kejadiannya Nimrod. Kedua, Nebukadnezar, pewaris Babel, Neo-Babilonia. Nimrod adalah ancient atau Babel kuno. Nebukadnezar adalah Babel baru. Kemudian Babel dihancurkan kembali, saudara, di dalam nubuatannya Yesaya itu kan, nanti Yesaya 14 juga ditunjukkan. Siapa Spirit of Babel? Besok ya, Spirit of Babel kita belajar. Tapi hari ini kita cerita Babelnya. Kemudian, saudara, Wahyu 18. Di akhir zaman, ada sebuah kota Babel. Satu kota yang memerintah segala bangsa di dunia, saudara. Dulu sudah pernah saya tunjukkan kepada Anda ya, di dalam penjelasan Koinonia online, Anda cari nanti ya, bahwa Babel yang dimaksud dalam Wahyu 18 ya adalah Roma, Vatikan, saudara. Karena di dalam Vatikan Roma sekarang terjadi peperangan yang dahsyat antara kebaikan dan kejahatan. Ya, Anda pernah saya tunjukkan. Nah, Vatikan Roma ini ya menjadi kota yang memerintah bangsa-bangsa, saudara. Tetapi perang kebaikan dan kejahatan nanti akan diakhiri dengan apa? Islam yang akan menguasai Vatikan Roma. Seperti halnya Islam menguasai Bizantin, di dalam Wahyu 13 disebutkan ya, bahwa Islam akan mengalahkan orang-orang kudus. Wahyu 13, Bizantin jatuh ke tangan Islam, abad ke-15. Nah, ini juga sama, saudara. Vatikan Roma ini akan hancur di tangan Islam, saudara. Ada di Wahyu 18. Ya, Vatikan Roma ini kota kecil, kota besar, itu kan negara kota itu kan. Vatikan Roma itu yang memerintah seluruh bangsa di dunia. Lihat, Donald Trump aja takut sama Paus Francis, saudara. Joe Biden itu bisa naik karena restu dari Paus Francis, saudara. Dari zaman Kristen menjadi agama negara, semua raja-raja kalau mau jadi raja ya harus izin dulu sama Vatikan Roma, saudara. Ya, itulah kota ya, negara kota yang memerintah bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya, Arab Saudi aja takut sama Vatikan Roma. Serius, saudara ya. Lihat di dalamnya semua kemewahan agamawi, saudara. Orang-orang pemuka-pemuka agama yang berbaju mewah, ya, yang mengedepankan ritual, saudara. Wah, rasanya itu sudah ketemu Tuhan, saudara. Orang-orang yang berdagang dengan agama, saudara. Ya, perpuluhan, kalau enggak perpuluhan nanti belalang pelap, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang kupu-kupu datang semua, saudara. Wah, ya kan, yang siang makan nasi, kalau malam minum susu, nggak taunya Cina semua pendetanya. Ya kan, nggak romonya, nggak pendetanya, saudara, Cina semua. Kenapa? Karena bisnis di dalamnya. Ria, dihancurkan lagi sama Tuhan di akhir zaman, tapi itu nggak bakal bangkit lagi, karena sudah yang terakhir kali, saudara. Dan diizinkan dikuasai oleh Islam. Sebelum Antikris itu dihancurkan ya. Antikris akan menguasai Vatikan Roma dulu, saudara. Itu pertama kali, saudara. Kebanggaan Islam adalah ketika mereka menaklukkan Bizantin, dan nanti di akhir zaman, kebanggaan Islam adalah ketika mereka menaklukkan Roma, Vatikan. Nah, apa? Kita mau cerita apa di Embun Pagi ini, saudara? Ini kan renungan pagi ya, jangan galak-galak. Nah, saudara, spirit agama. Ya, selama Anda masih ditunggangi oleh spirit agamawi, maka setiap pembacaan firman-Mu itu bukan menjadi perenungan buat dirimu, saudara, tetapi buat orang lain. Karena Anda lelah ikut dengan spirit agama, orang lain menyepelekan spirit agama itu, lalu Anda
menghakimi mereka. Ya, Islam banget ya. Islam banget, saudara. Nggak boleh Natal. Ya, nggak boleh Natal. Itu di Brunei juga nggak boleh. Ya, di Indonesia juga mulai nggak boleh Natal. Iya kan? Orang harus melakukan ritual yang sama dengan Anda punya. Bahkan Anda sesama Kristen saja bisa beda ritual aja, Anda bisa nggak suka kan? Yang satu makan babi, yang satu enggak orang Kristennya. Yang satu merayakan Sabat, yang satu enggak. Yang satu dia si pilih-pilih si bala-bala, yang satunya enggak. Anda jengkel, saudara. Saya kok tumbang-tumbang terus, tapi hidup saya tidak diubahkan. Ya, ini Bu Neliana enggak pernah tumbang-tumbang, doanya malah ikut nabi sesat ke-26, malah hidupnya tambah diberkati. Jengkel, saudara, tetangganya Bu Neliana. Serius, jengkel, saudara. Orang jengkel sama saya, kenapa sih nabi kurang ngajar ke-26 ini? Ya kan, malah hidupnya makin diberkati oleh Tuhan. Ya, komunitasnya bertumbuh makin besar, donasinya makin luar biasa. Orang jengkel, saudara, sama saya. Serius. Makin jealous, makin sirik. Dan saya sengaja membuat tak buka sekalian, biar orang tambah jealous, biar disingkapkan sekalian. Itu kan tindakan kenabian, disingkapkan sekalian. Ketika kita membaca firman Tuhan itu buat orang, bukan buat sendiri. Karena Anda ada spirit Babelnya, di dalamnya besok kita belajar. Anda dikuasai oleh Babel, Anda tinggal di dalam Babel. Di Babel itu Anda nggak boleh berbeda dengan saya punya. Di Babel itu Anda harus Trinitas. Kalau nggak Trinitas sesat pokoknya. Iya kan? Nggak peduli Anda bunuh-bunuhan, pokoknya Anda kudu Trinitas, kudu oneness. Ya, saksi Yehova lebih kejam lagi. Kamu kudu saksi Yehova. Kalau nggak saksi Yehova, kamu nggak boleh makan bareng sama kita. Tapi kalau di Belanda saksi Yehovanya baik, saudara. Tak ajak makan bareng, saya undang makan bareng sama kita, doa bareng. Saya bilang, Bapak berdoa, Onze Vader in Himmel, in the name van Yesus Kristus. Loh, doanya sama dengan saya. Kalau gitu kamu saudara saya bilang begitu. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Doa kita sama. Kenapa kita mesti bertengkar? Saya bilang begitu. Dia ketawa, saudara, ya, istrinya juga ketawa. Luar biasa. Nanti kita mau janjiannya tahun baru ini, kita mau janjian makan bareng, saudara, ya. Semoga kesampaian ya, kita makan sama saksi Yehova, nanti kita live ya, nanti kita live kan. Doakan ya, supaya orang jangan saling menghakimi, saudara. Ya, dunia ini makin jahat. Apa yang dibutuhkan oleh dunia ini? Buahmu, saudara. Buah-buah kita. Dunia nggak butuh dogmamu. Dunia tidak butuh ritualmu, nggak urusan, saudara. Capek, saudara. Dengan ritual-ritual itu kan, Anda sebenarnya capek kan sejujurnya kan. Apalagi ngelihat orang makan babi enak, saudara nggak makan babi, capek, saudara. Babi enak banget, saudara, ya, enak banget. Tadi pakaian bilang babi, saya langsung bangun tadi, saudara, ya. Hah, babi? Aduh, udah lama nggak makan babi guling Bali. Moga-moga ada yang kemari ya kirimin babi guling Bali ya, saudara, ya. Babi guling Chandra. Aduh, luar biasa, saudara. Rugi, saudara, nggak makan babi. Saudara kan capek kan dengan semua ritual-ritualmu di gereja kan. Saudara lelah. Kenapa Nabi ke-26 dengan para simpatisannya tidak lelah hidupnya? Santai, bro. Saya dengar kemarin di pemakaman salah satu saudara kita ya, orang tua saudara kita. Ternyata satu keluarga dia mau mengenalkan YouTube-nya saya. Ternyata mereka semua memang sudah lama tidak kerja, ngikutin koinonia kita, saudara. Saya tertawa jahat, saya dengerin, saya ketawa. Saya kata, wah ini dia, ini makanya pendeta-pendeta pada marah. Capek, saudara. Coba lihat. Ya, kita kosnya kecil sekali. Ya, kos kita operasional kita 1 bulan cuma 8 juta, saudara. Paling banyak. Ya kan, YouTube saya kan 8 juta itu semua kan dapat buat internet, buat bayar StreamYard. Selesai kan, cuma 8 juta, murah sekali ya. Gereja-gereja mau operasional tuh yang 7 keliling. Nah, kita semua ada yang ngurusin. Kita mau kirim sepatu, ya kan, ada penatua kita Bu Vivin, Pak Alex yang ngurusin. Ada, ya kan, kita mau bagi-bagi. Semua kita ada bagian. Luar biasa sekali komunitas kita. Enak kan? Kita tinggalkan spirit Babel.
Kita tinggalkan Babel itu, saudara, di mana ada kemewahan, di mana banyak ritual di sana, di mana di situ ada banyak sekali aturan-aturan. Kita itu enak sekali, saudara, hidupnya menikmati. Ya, hidupnya menikmati sekali. Anda tidak perlu iri sama saya, saudara, karena ini jaketnya juga harganya murah, saudara ya. Ini jumper pertama yang saya beli, saudara ya, beli baru. Biasanya saya beli bekas. Murah, Anda tidak perlu iri sama saya. Ya, Anda pakai di sana, kita juga pakai di sini barangnya sama. Nggak lebih mahal daripada yang pakai, saudara. Iya kan? Semua donasi kita di sini menjadi berkat dari Anda untuk Anda. Kenapa? Karena kita tinggalkan Babel itu. Tinggalkan Babel, pergilah dari sana. Karena akan dihancurkan. Semua spirit agamawi dalam hidupmu, saudara, akan dihancurkan. Gereja-gereja itu akan dilumpuhkan, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Karena gereja fokus dengan ritual dan dia lupa berbuah. Dia lupa. Kenapa Tuhan izinkan gereja Katolik dengan ritualnya? Buahnya nyata, saudara. Gereja Katolik itu buahnya nyata. Ya. Sehingga ada orang-orang yang memang terbantu dengan ritual. Tetapi mereka ditekankan selalu, ya. Saya beberapa kali datang sama Romo Katolik ya tentang ritual. Mereka sendiri ritualnya harus begitu, enggak. Ya karena kita orang berbudaya, ya kita ada urutannya. Simpel jawabannya dari Romo Katolik ini. Saya berapa kali ya ngomong, kenapa harus pakai ritual, Romo? Saya kan nggak suka dengan ritual. Kenapa harus pakai ritual, Romo? Saya bilang begitu ya, bahkan dengan beberapa ini ya, dengan bishop di sini, dengan uskup ya, dengan beberapa uskup Katolik. Saya tanya, kenapa kamu harus pakai ritual? Ya karena manusia mencari ritual. Sekarang kalau kita nggak kasih ritual, ya dari mana dia tahu dia sudah diampuni? Kita bilang udah diampuni, loh nggak berasa apa-apa. Nah dia melakukan 1 rakaat, 2 rakaat, oh sudah diampuni karena sudah melakukan rakaat. Ya disitulah salahnya. Ya mau bagaimana lagi? Ya sudah mau bagaimana lagi? Tapi dia setuju ya si bishop ini. Yang paling penting kami selalu tekankan kamu berbuah. Kamu berbuah. Dan saya ngerti, saudara ya, ada banyak gereja yang tidak mau ritual, tapi gagal mengajarkan buah. Sebab yang paling penting adalah buah, bukan masalah ritualnya. Saya tidak anti ritual, saudara. Cuman, saya kasih tahu Anda, kalau Anda sibuk dengan ritual, Anda akan lupa berbuah. Ya, kalau Anda sibuk dengan ritual, Anda lupa berbuah. Ya, fokuslah dengan membangun rohanimu, baca firman, melakukan kasih, sehingga Anda auto berbuah. Karena Anda kemudian sibuk dengan ritual, akhirnya Anda lelah, saudara. Dan pada kenyataannya, saya tanya beberapa orang, para penganut gereja-gereja ritual, ya, mereka lelah, saudara. Sebenarnya mereka nggak ngerti kenapa harus melakukan ritual ini. Sementara yang lain nggak melakukan ritual, mereka bertemu Tuhan. Saya bilang, kenapa kamu lakukan? Iya, kalau aku tidak melakukannya, rasanya berdosa. Rasanya ada yang kurang sempurna. Kan itu perasaanmu saja. Susah, nggak bisa move on, saudara. Nah, di komunitas kita ajarkan supaya Anda lepas dari semua ritual. Ya. Oh, kalau gitu saya orang Toraja pakai budaya Toraja, boleh. Saya orang Bali, Pak, pakai budaya Bali, boleh. Saya aja masih ikut kelenteng, saudara. Saya masih ikut kelenteng ya, saya orang Konghucu, saudara. Ya, dulu saya anti dengan Konghucu, saya bilang itu setan, saudara. Serius ya, tetangga saya sampai marah-marah kalau saya lagi ngajar sekolah minggu. Saya kan keras kalau ngomong ya, di gereja itu kan gereja di rumah ya kan. Terus tetangga saya marah, saudara, karena saya bilang, wah itu si botak gendut jilaiwut, wah kesinggung, saudara. Goblok, saya juga goblok, saudara ya kan. Kenapa saya kudu singgung-singgung agamanya dia, ya kan? Akhirnya setelah saya makin dewasa, saya makin mengerti. Ya, si botak gendut jilaiwut ini ternyata penuh dengan cinta juga seperti Tuhan Yesus. Walaupun tidak sempurna seperti Tuhan Yesus, tetapi setidaknya si botak gendut jilaiwut ini ya hidupnya jauh lebih baik daripada pendeta-pendeta yang saya kenal, saudara. Serius ya, saudara, hidupnya penuh kasih, penuh cinta, nggak ngumpulin duit buat dirinya sendiri. Ya si botak gendut jilaiwut ini.
Buahnya nyata, saudara. Serius ya. Orang Buddha masuk surga, saudara, kalau dia percaya Yesus. Dan dia diberkati. Mengapa banyak orang Buddha diberkati di muka bumi ini, di dunia? Di dunia pun diberkati. Karena dia lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mencintai sesama, saudara. Hidupnya berguna bagi sesama. Simpel ya. Jangan tanya lagi, kenapa orang Buddha lebih diberkati daripada orang Kristen? Orang Kristennya tidak melakukan ajaran Tuhan Yesus, orang Buddhanya melakukan ajaran Tuhan Yesus. Orang Buddhanya tidak benci Yesus, orang Kristennya benci sama Buddha. Coba, saudara. Saudara belajar, belajar. Apa yang diajarkan Buddha, mana yang menentang ajaran Tuhan Yesus, saudara? Mana ajaran Kristen yang disuruh tentang Buddha? Nggak ada, saudara. Saya nggak bilang sinkretisme ya. Tetapi keselamatan di akhir zaman memang hanya milik Tuhan Yesus. Tapi saya cerita di dunia ini, dan saya bedakannya dengan akhir zaman. Di akhir zaman keselamatan hanya milik Yesus, saudara. Jalan keselamatan hanya milik Yesus. Makanya banyak orang pendeta-pendeta Buddha, mereka percaya Yesus, saudara. Dan mereka tidak mau masuk ke gereja. Mengapa? Karena di gereja nggak ada Yesus. Wah, serem, saudara. Di gereja adanya Gilbert, saudara. Di gereja adanya pendeta dengan jam tangan mewah, necis, semua keren, klimis, saudara, pakai mobil sport mewah. Dan mereka melihat, kayaknya itu bukan ajaran Tuhan Yesus deh. Mereka tahu ajaran Tuhan Yesus, orang-orang Buddha ini, saudara. Coba Anda berpikir lagi. Tuhan Yesus memberkati.